Halo dan selamat datang kembali. Kita langsung aja ya masuk ke pembahasan kita hari ini. Kita akan kupas tuntas bab 4 dari buku Feel Good Productivity. Bab ini wah keren banget karena membahas musuh kita bersama nih, menunda-nunda alias prokrastinasi. Kalau sebelumnya kita udah lihat cara nambah energi lewat bermain, kekuatan sama orang lain, nah sekarang kita fokusnya ke apa yang menghalangi energi itu. Yang pertama banget kita mulai dari Ketidakpastian. betul sekali. Dan ini penting banget karena kita seringnya mikir kalau lawan prokrastinasi itu ya butuh motivasi super tinggi gitu atau disiplin baja. Tahu kan nasihat kayak pokoknya lakuin aja gitu. Tapi ya seringnya gagal kan? Iya, nggak mempan kan? Rasanya mirip kayak bilang ke orang yang lagi depresi klinis, ayo dong ceria gitu. Ya nggak bisa. Pendekatan itu nggak nyentuh akar masalahnya. Akar masalahnya itu apa dong? Ya itu, perasaan negatif yang muncul, yang bikin kita jadi nggak pengen gerak. Oke oke. Makanya pendekatan di buku ini disebut metode singkirkan hambatan atau unblock method. Gitu ya. Konsepnya sih kedengarannya sederhana ya, tapi kayaknya kuat banget. Cari tahu dulu kenapa kita merasa nggak enak atau malas ngerjain sesuatu, baru deh atasi penyebab perasaan itu. Persis. Analoginya bagus tuh. Kayak ada kerikil di sepatu pas lagi lari. Hmm, Solusinya kan bukan maksa lari lebih kencang sambil nahan sakit, ya kan? eh, Tapi ya, berhenti bentar, keluarin kerikilnya. betul. Nah, kerikilnya ini ada 3 katanya ya. Iya, ada 3 kerikil emosional utama yang dibahas. Yang pertama, ya ini, ketidakpastian fokus kita hari ini, terus nanti ada ketakutan sama kelembaman. Ketidakpastian ini, bayangin aja kayak kabut tebel gitu di depan kita. Bikin ragu kan mau melangkah? Wah, itu sering banget. Pasti Anda juga pernah kan dihadapkan sama tugas gede atau proyek baru, terus, aduh, bingung gitu, mau mulai dari mana ya? Rasanya persis kayak jalan dalam kabut, nggak jelas arahnya kemana. Nah, kabut ketidakpastian ini nih yang mau kita coba tembus hari ini. Gimana caranya biar pandangan kita jadi lebih jernih? Kita mulai dari pahami kabutnya dulu kali ya. Boleh, kayak apa sih rasanya? Analogi nyetir dalam kabut tadi itu pas banget. Kita kan otomatis jadi pelan-pelan ya kan? Lebih hati-hati, malah mungkin berhenti total. Kenapa? Karena nggak kelihatan di depan ada apa, bahaya. Nah, karena nggak jelas apa yang ada di depan, risikonya kerasa tinggi. Ketidakpastian dalam tugas atau tujuan hidup kita itu ya mirip-mirip lah. Memicu respons psikologis yang serupa. Oh, jadi ini bukan cuma perasaan nggak enak biasa aja, tapi ada respons di otak kita juga ya berarti? Betul. Ada penelitian psikologi yang nunjukin kalau pas kita hadapi ketidakpastian, otak kita itu bisa jadi agak bingung bedain mana situasi yang beneran bahaya sama mana yang aman. Akibatnya, kita bisa jadi terlalu waspada sama potensi ancaman sekecil apapun, istilahnya tuh hypervigilant. Hypervigilant. Oke. Sambil di sisi lain, mungkin kita malah abai sama sinyal-sinyal kalau sebenarnya situasinya nggak seburuk itu. Ujung-ujungnya, ya dorongan buat menghindar atau nunda itu jadi kuat banget. Contoh paling umum, ya mungkin pas milih jalur karir atau bikin keputusan gede lainnya lah. Ketidakpastian masa depan itu bisa bikin cemas dan akhirnya nunda terus. Oke, oke. Kedengarannya dampaknya lumayan serius ya. Tapi ada kabar baiknya kan? Katanya kabut ini bisa dihilangin. Tentu aja. Kuncinya itu satu, mendapatkan kejelasan. Dan cara paling dasar buat dapat kejelasan, ya dengan mulai berani nanya pertanyaan yang tepat ke diri sendiri. Pertanyaan pertama yang paling krusial, mengapa? Mengapa? Kenapa harus itu dulu pertanyaannya? Karena sering banget akar dari kabut ketidakpastian itu ya ketidakjelasan soal tujuan. Kenapa sih saya harus lakuin ini? Apa makna atau hasil akhir yang sebenarnya pengen saya capai dengan tugas ini? Tanpa pegangan mengapa yang kuat, kita gampang banget hilang arah, hilang motivasi. Rasanya kayak disuruh lari maraton seperti nggak tahu garis finishnya di mana, atau kenapa juga kita harus lari. Wah, menarik. Dan di buku ini ada konsep keren nih. Dari dunia militer katanya, militer Jerman, buat jawab mengapa ini. Commander's intent, atau maksud komandan. Coba kita bedah dikit nih. Intinya, daripada kita pusing mikirin detail teknis gimana cara ngerjainnya, fokusnya justru ke mengapa tugas itu penting, dan apa kondisi akhir yang diharapkan. Gitu ya. Jadi ada 3 elemen kunci. Tujuan utamanya apa, hasil akhirnya mesti kayak gimana, sama tugas-tugas kuncinya apa aja.
Contoh klasiknya sering banget diambil dari pendaratan D-Day waktu Perang Dunia Kedua. Rencana operasinya itu kan super duper detail ya, tapi pas di lapangan, wah kacau. Kacau gimana tuh? Ya, banyak unit mendarat di tempat yang salah, terus kondisi cuaca nggak mendukung, komunikasi putus. Tapi herannya, operasinya tetap dianggap berhasil mencapai tujuan strategisnya. Kenapa coba? Kenapa tuh? Karena setiap prajurit, dari yang paling atas sampai yang paling bawah, itu paham banget commanders intent-nya. Mereka tahu mengapa mereka ada di sana, tujuan besarnya apa. Jadi, meskipun rencana awal acak-acakan, mereka bisa improvisasi, bisa ambil inisiatif sendiri di lapangan, tapi tetap ngarah ke tujuan akhir itu. Pemahaman mengapanya itu yang jadi kompas mereka. Wow, itu contoh yang kuat banget ya. Jadi intinya bukan punya rencana yang super sempurna sampai detail terkecil, tapi pemahaman yang dalam soal tujuan akhirnya ya. Terus gimana caranya kita nih orang biasa bisa terapin konsep Commander's Intent ini dalam kehidupan sehari-hari? Caranya sebenarnya sederhana aja kok. Sebelum Anda mulai proyek gede atau bahkan tugas yang kerasa berat dan sering ditunda itu, coba deh berhenti bentar. Terus tanya, apa sih tujuan sebenarnya di balik ini? Coba gali lebih dalam dari sekedar tugas di permukaan. Misalnya nih, Anda pengen belajar bahasa Prancis. Tujuannya apa? Apakah cuma biar bisa pesen kopi sama nanya jalan pas liburan ke Paris nanti? Atau Anda pengen bisa baca novel klasik Prancis dalam bahasa aslinya? Jawabannya ini bakal ngaruh banget ke gimana cara Anda belajar nanti. Bener juga ya. Materi yang dipelajari, metode belajarnya pasti beda. Pasti beda. Contoh lain deh, mungkin mulai bisnis sampingan. Tujuannya apa? Apakah sekedar cari tambahan, ya beberapa juta per bulan gitu, atau mau bangun sesuatu yang bisa jadi penghasilan utama buat pensiun dini, atau malah pengen bikin dampak sosial tertentu. Nah, tahu mengapanya ini bakal bantu nentuin langkah pertama yang paling pas. Iya, dan ada satu alat lagi nih yang bisa bantu gali mengapa ini lebih dalam lagi. Namanya metode 5 mengapa atau 5 whys. Ini teknik yang dipopulerkan oleh Sakichi Toyoda, pendirinya Toyota. Awalnya sih dipakai buat cari akar masalah di pabrik. Oh, 5 whys. Pernah dengar nih. Jadi tanya mengapa terus-terusan sampai ketemu akar masalahnya gitu kan. Tapi gimana hubungannya sama prokrastinasi? Nah, kita bisa modifikasi dikit, pakai 5 mengapa, ini buat muji apakah sebuah tugas yang sering Anda tunda itu benar-benar layak dikerjain apa enggak. Ambil tugas itu, terus tanya ke diri sendiri, mengapa saya harus melakukan ini? Jawab. Udah dapat jawabannya, tanya lagi, mengapa jawaban tadi itu penting? Terus aja gitu sampai 5 kali. Oke, terus? Nah, lihat jawaban mengapa yang kelima. Apakah itu nyambung lagi ke tujuan besar Anda? Ke Commander's Intent Anda tadi? Kalau ternyata jawabannya jadi nggak relevan atau nggak penting-penting amat, ya mungkin tugas itu bisa didelegasiin, atau disederhanain, atau bahkan ya dihapus aja sekalian. Wah, bisa gitu ya? Jadi buat filter juga ya? Betul, ini bantu filter noise gitu. Biar kita fokus ke hal yang benar-benar ngedukung tujuan utama kita. Kita udah tahu kenapa sesuatu itu penting, tapi tetap aja bingung. Terus apa dong yang harus saya lakukan sekarang? Langkah konkretnya apa? Nah, ini pertanyaan berikutnya berarti ya, apa? Tepat sekali. Ketidakjelasan soal apa langkah selanjutnya, ini juga sumber prokrastinasi yang umum banget. Kita bisa aja tahu tujuannya mulia banget, tapi kalau nggak tahu mesti mulai dari mana atau langkah kecil pertamanya apa, ya kita nggak bakal gerak juga. Ingat nggak Jim di serial The Office yang disuruh bosnya bikin rundown? Haha, iya ingat banget. Dia bingung kan? Nah, dia nggak tahu rundown itu apa, tapi malu nanya. Akhirnya, seharian dia nggak ngapa-ngapain karena bingung mesti mulai dari mana. Itu tuh perasaan lumpuh karena nggak jelas apanya. Bener banget. Jadi solusinya ya kita pecah tujuan besar yang mungkin masih abstrak tadi, jadi tindakan yang lebih konkret yang bisa dikerjain gitu. Betul. Kita perlu ubah mengapa yang inspiratif tadi jadi apa yang actionable, bisa ditindaklanjuti. Nah, disinilah kita butuh cara menetapkan tujuan yang efektif. Buku ini nyaranin pendekatan yang agak beda nih dari SMART Goals yang mungkin Anda udah sering dengar. Namanya NICE Goals. Nice goals. Apa tuh bedanya sama SMART? Kok perlu pendekatan baru lagi? SMART Goals itu kan specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Bagus sih, tapi kadang kerasa kaku ya kan? Terlalu fokus ke hasil akhir yang kadang di luar kendali kita juga. Dan bisa jadi malah ngilangin aspek feel good atau kesenangan pas prosesnya.
Nah, NICE Goals ini dirancang biar lebih manusiawi dan lebih memotivasi. NICE itu singkatan dari Near Term, jangka pendek, fokus ke apa yang bisa Anda lakuin dalam waktu dekat, hari ini atau minggu ini. Jadi rasanya lebih ringan, nggak nakutin. Oke, jangka pendek. Terus input-based, berbasis input. Nah ini kunci penting banget. Fokusnya ke proses atau tindakan yang bisa Anda kontrol, bukan ke hasil akhir. Contoh gampangnya, daripada target turun 5 kilo, itu kan hasil, banyak faktor. Mending targetnya jalan kaki 15 menit tiap pagi. Itu kan input, sepenuhnya bisa Anda kontrol. Ah, iya, fokus ke usahanya ya, bukan hasilnya. Betul. Lanjut, controllable, dapat dikendalikan. Ini mirip sama input base, intinya pastiin langkah yang Anda tetapkan itu realistis dan benar-benar bisa Anda lakuin. Misalnya, mencoba nulis selama 25 menit itu lebih terkontrol daripada harus nulis 10 halaman hari ini. Masuk akal. Yang terakhir, E. Energizing. Nah, ini yang nyambung ke feel good-nya. Pastiin proses atau tujuan kecil ini sejalan sama prinsip yang bikin Anda merasa baik. Bisa nggak dibikin kayak mainan? Play. Bisa nggak ngasih rasa kemajuan dan kompeten? Power. Atau bisa nggak dilakuin bareng orang lain? People. Wah, menarik nih NICE Goals. Jadi fokusnya lebih ke proses yang bisa kita kontrol, dan yang penting, bikin kita ngerasa enak ngejalaninnya ya, bukan cuma ngejar hasil akhir. Kedengarannya lebih ramah lah ya sama diri sendiri. Ada lagi nggak alat buat ngatasin apa ini selain NICE Goals? Ada satu lagi yang praktis banget, terutama buat tugas-tugas kecil yang sering numpuk dan bikin pusing kepala 7 keliling. Namanya aturan 2 menit. Ini dari David Allen. Oh, ini juga sering denger. Kalau bisa dikerjain kurang dari 2 menit, langsung aja kerjain saat itu juga, gitu kan? Persis. Jangan ditunda, jangan dicatat di to-do list segala macam, langsung sikat aja. Bales email singkat itu, cuci piring bekas sarapan, rapiin meja dikit. Kenapa ini efektif? Karena ini motong kelembaman awal buat mulai. Banyak tugas kecil, kalau ditumpuk, itu bisa jadi beban mental yang gede loh. Nah, aturan 2 menit ini nyegah penumpukan itu terjadi. Oke, sip. Jadi kita udah punya mengapa nih sebagai kompas kita, terus apa sebagai peta langkah konkretnya pakai NICE Goal sama aturan 2 menit. Wah, kabutnya makin tipis nih rasanya. Tapi, suka ada satu pertanyaan lagi yang ngejegal, yaitu, kapan? Kapan saya bakal ngelakuin ini semua? Betul sekali. Anda bisa aja punya tujuan yang super jelas, mengapa, dan langkah-langkah yang super konkret, apa. Tapi kalau nggak ada kejelasan kapan Anda akan mengerjakannya, wah, pintu buat prokrastinasi itu masih kebuka lebar. Kita sering banget bertindak seolah-olah waktu kita tuh nggak ada habisnya. Padahal ya, kayak kata penulis Oliver Burkeman, waktu itu selalu sudah hampir habis. Nentuin kapan ini langkah krusial terakhir buat nembus kabut ketidakpastian ini. Gimana cara efektif buat nentuin kapan ini? Cukup ditulis di to-do list gitu aja? Nulis di to-do list saja kadang kurang kuat ya. Salah satu teknik yang efektif banget itu namanya niat implementasi atau implementation intentions. Ini pada dasarnya kita bikin rencana yang super spesifik pakai format jika, maka, atau ketika, maka. Jadi Anda ngaitin tindakan baru yang pengen Anda lakuin sama kebiasaan atau rutinitas yang udah ada. Contohnya gimana tuh? Terus kenapa ini lebih efektif? Contohnya gini, ada studi menarik nih. Pada orang yang dikasih Fitbit, kelompok yang cuma dikasih alatnya aja, ya nggak banyak berubah kebiasaan jalannya. Tapi kelompok yang diminta bikin rencana spesifik kayak, ketika saya selesai makan siang di kantor, maka saya akan jalan kaki muterin blok selama 10 menit. Nah, mereka ini nunjukin peningkatan langkah kaki yang signifikan banget. Kenapa efektif? Karena Anda bikin keputusannya itu di awal, pas pikiran lagi tenang. Jadi pas pemicunya muncul, misalnya selesai makan siang, Anda nggak perlu mikir lagi, nggak perlu ngandelin motivasi atau willpower saat itu. Rencananya udah ada. Tinggal eksekusi otomatis saja. Wah, jadi kayak kita ngeprogram diri kita sendiri gitu ya. Keren juga. Bisa dibilang gitu. Contoh lain bisa sederhana banget kok. Jika saya sikat gigi pagi hari, maka saya akan peregangan 1 menit. Atau, ketika saya nuang kopi pagi, maka saya akan nulis satu hal yang saya syukuri. Atau, ketika saya sampai rumah habis kerja, sebelum nyalain TV, maka saya akan nyiapin baju olahraga buat besok pagi. Kuncinya di format spesifik tadi. Jika ketika pemicu yang udah ada, maka saya akan tindakan baru. Ini ngilangin friksi buat ngambil keputusan di saat-saat genting.
Menarik banget. Oke, selain niat implementasi, ada cara lain nggak buat mastiin kapan ini? Ada satu lagi yang mungkin kedengarannya biasa banget, tapi kekuatannya sering diremehin. Pemblokiran waktu atau time blocking. Ini lebih dari sekedar nyatat janji di kalender lo ya. Ini tuh soal secara sadar kita ngalokasiin blok waktu spesifik di jadwal kita buat semua hal penting. Bukan cuma rapat atau deadline aja. Balas email, olahraga, bahkan istirahat gitu juga dijadwalin. Tepat. Banyak orang agak malas ya ngelakuin ini, apalagi buat aktivitas non-kerja, karena takutnya jadi kaku banget atau ilah spontanitasnya. Tapi ya, kenyataan pahitnya gini, kalau sesuatu yang penting itu nggak punya rumah di kalender Anda, kemungkinan besar dia bakal kegusur sama hal-hal lain yang rasanya lebih mendesak. Ada beberapa level sih buat nerapinnya. Level 1, dasar, ya jadwalin janji sama rapat aja. Level 2, kelompokin tugas alokasiin blok waktu buat jenis kerjaan. Misal, jam 9 sampai 10 buat email, jam 10 sampai 12 kerja fokus, jam 1 sampai 2 rapat, gitu. Level 3, rencanain minggu ideal. Nah ini yang paling komprehensif. Anda benar-benar ngerancang jadwal mingguan yang ideal, ngalokasiin waktu buat semua area penting. Kerja, keluarga, kesehatan, hobi, istirahat, belajar. Tujuannya biar prioritas Anda itu tercermin di alokasi waktu Anda. Tapi kan hidup nggak bisa diprediksi ya. Kalau kita terlalu kaku sama jadwal minggu ideal itu, apa nggak malah jadi stres sendiri? Pertanyaan bagus. Kuncinya adalah melihat minggu ideal sebagai panduan, bukan penjara. Tentu aja bakal ada gangguan, hal tak terduga, penyimpangan. Ya nggak apa-apa. Tujuannya bukan buat ngikutin jadwal 100% kaku gitu, tapi buat mastiin secara proaktif kalau hal-hal yang benar-benar penting buat Anda, itu punya waktu khusus yang didedikasiin. Ini ngasih struktur dan intensi ke minggu Anda, sambil tetap ngasih ruang buat fleksibilitas pas dibutuhin. Oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, buat nembus kabut ketidakpastian yang sering bikin kita nunda-nunda itu, langkah kuncinya adalah mencari kejelasan. Gitu ya. Kita bisa pakai 3 pertanyaan panduan. Pertama, mengapa? Buat nemuin tujuan inti kita. Bisa pakai Commander's Intent sama 5 mengapa. Kedua, apa? Buat langkah konkretnya. Pakai nice goals yang lebih manusiawi sama aturan 2 menit buat yang kecil-kecil. Dan ketiga, kapan? Buat mastiin itu kejadian. Pakai niat implementasi yang cerdas sama struktur time blocking. Benar gitu ya rangkumannya? Tepat sekali. Inti dari metode singkirkan hambatan ini, khususnya pas kita ngadepin ketidakpastian, adalah ngegeser fokus kita. Bukan lagi nyalahin diri sendiri karena, saya males atau saya kurang disiplin, bukan itu. Tapi lebih ke ngenalin kalau ada perasaan negatif kayak bingung, cemas, kewalahan yang muncul gara-gara kurangnya kejelasan. Dengan secara aktif kita cari dan ciptain kejelasan, lewat pertanyaan-pertanyaan tadi, kita nggak cuma jadi lebih mungkin ngerjain apa yang penting, tapi kita juga ngerasa lebih baik. Lebih baik gimana tuh? Ya lebih tenang, lebih ngerasa terkendali gitu selama prosesnya. Kejelasan itu benar-benar fondasi penting buat produktivitas yang terasa nyaman, yaitu tadi, feel good productivity. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini nih, mungkin ada baiknya Anda para pendengar merenung sejenak. Coba deh pikirin, area mana dalam hidup Anda, mungkin kerjaan, hubungan, proyek pribadi, atau kesehatan, yang saat ini rasanya paling berkabut, atau nggak pasti. Berdasarkan semua yang udah kita diskusikan hari ini, langkah sangat kecil apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil hari ini juga, buat mulai dapetin sedikit aja kejelasan di area itu. Mungkin cuma sekedar nanya mengapa 1 kali aja. Atau coba rumusin 1 nice goal buat besok. Atau mungkin jadwalin 1 niat implementasi sederhana. Oke, terima kasih banyak ya sudah menyimak eksplorasi kita tentang mengatasi ketidakpastian ini. Semoga ini ngasih beberapa alat praktis buat Anda pakai pas kabut itu datang lagi. Di pertemuan kita berikutnya, kita akan kupas tuntas penghalang emosional kedua yang juga kuat banget nih dalam memicu prokrastinasi, yaitu ketakutan atau fear. Sampai jumpa di sana ya.